ini nggak main-main dong, yang menitipkan anak pada kita itu adalah Tuhan gitu. Dan zat yang kita nggak bisa membohongi, mengelabui, nggak bisa sama sekali. Berarti bahwa kita harus berbuat baik kepada anak, merawatnya dengan baik karena itu adalah amanah dari Allah. Tapi di sisi lain kita juga menyiapkan diri ya, menyiapkan mental bahwa anak itu pemilik sejatinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali para salingers di podcast istimewa. Sebelumnya kami mau mengucapkan selamat Idul Adha kepada semua teman-teman salingers dan yang menonton YouTube ini. Ya. Nah, untuk momen kali ini kita ada tamu khusus nih, ibu kita bersama Bu Nyai Dr. Nur Rofiah. Jadi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih spiritualitas dari momen Idul Adha yang mungkin jarang sekali dibahas ya, ataupun barangkali teman-teman banyak yang nggak tahu. Langsung saja Bu Nyai menjelaskan tentang bagaimana sih spiritualitas dan momen di Idul Adha ini gitu kan, yang perlu direfleksikan bersama, baik itu oleh kita ya perempuan maupun oleh semuanya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fevi, terima kasih Mubadala dan Salingers. Di momen yang sangat istimewa ini ya, karena kita sebentar lagi mau merayakan Idul Adha, dan sudah beberapa tahun belakangan ini Mbak Fevi kita memang menyuarakan ya tentang pentingnya memunculkan narasi perempuan terkait dengan Idul Adha. Kenapa? Karena Idul Adha itu ada tokoh perempuan yang sangat sentral sekali. Betul. Yaitu Siti Hajar atau Sayyidatina Hajar, istri dari Nabi Ibrahim. Cuman kalau kita melihat kisahnya dahsyat sekali ya. Bahkan tidak hanya di Idul Adha tetapi juga di ritual haji juga kan banyak sekali yang mengabadikan peran Sayyidatina Hajar ini dalam sejarah Islam, terutama pada masa Rasul Ibrahim alaihissalam itu. Gitu. Jadi misalnya satu contoh saja ya, ketika bicara tentang momen khusus nih penyembelihan Nabi Ismail, itu kan seringkali yang diceritakan adalah momen antara Nabi Ibrahim ayah dan Ismail sebagai putra ya, sebagai putranya. Padahal di situ sebelum itu terjadi, ini kan ada sejarah panjang sekali bagaimana Sayyidatina Hajar itu mengasuh sendiri Nabi Ismail karena ditinggalkan di sebuah gurun pasir sendirian, yang kemudian dalam kisah berikutnya itu kan Siti Hajar mencari ke sana kemari lalu diabadikan dalam sa'i ya. Dalam sa'i, lalu kan diceritakan Nabi Ismail itu menghentak-hentakkan kakinya, lalu muncullah air, dan air itu kemudian dikenal sebagai air Zam-Zam. Bukan sembarang air, karena ini air yang dia berada di satu tempat yang di situ doa tidak pernah henti, bacaan ayat Al-Quran tidak pernah henti, sehingga misalnya ya orang itu bisa loh hidup tanpa minyak tanah, betul nggak sih? Kan Timur Tengah itu terkenal dengan minyak tanah, bisa nggak orang itu hidup tanpa air? Kan nyaris tidak bisa. Maka air itu sebenarnya sesuatu yang sangat berharga sekali, sumber kehidupan yang luar biasa, dan di balik air di tengah padang pasir ini, jadi sumber mata air Zam-Zam itu nggak pernah berhenti gitu. Jadi ada kisah gitu, ada seorang perempuan yang luar biasa, bahkan dia tidak hanya merepresentasikan sebagai perempuan loh, tetapi perempuan kulit hitam, budak yang waktu itu mengalami lapisan diskriminasi yang bertumpuk-tumpuk. Maka betapa pentingnya ya untuk misalnya ya ketika bicara tentang
proses Idul Adha ini, ayo dong disebut peran Dimunculkan, Siti ya. Hajar, dan itu peran yang bukan peran figuran gitu loh, itu peran utama banget dalam peristiwa itu. Maka kita mesti meneladani tidak hanya kepada Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah yang teguh menjalankan perintah ilahi, tidak juga hanya kepada Nabi Ismail sebagai anak yang juga bekerja sama dengan ayahnya untuk tunduk kepada perintah Allah, tetapi juga kepada Sayyidatina Hajar sebagai seorang ibu. Bayangin ya, ini anak diasuh sendirian di tengah padang pasir, lalu begitu Nabi Ibrahim datang dapat perintah itu kan beratnya luar biasa sekali bagi Siti Hajar. Pasti itu ada pergolakan batin yang dahsyat, tetapi karena sama-sama meyakini bahwa ini adalah perintah Tuhan, lalu dia ikut setuju gitu, ikut mendukung itu. Jadi yang harus di highlight ya menurut saya dalam hal ini itu adalah Siti Hajar juga ada dalam satu posisi spiritual tertentu gitu. Meskipun ya kita penting sekali untuk memahami peristiwa ini secara hati-hati ya, sangat hati-hati, karena kalau difahami secara literal betapa bahayanya. Karena kalau secara literal itu kayak yang seakan-akan kita boleh melakukan kekerasan kepada istri, kepada anak, demi untuk taat kepada Allah. Sebetulnya kan itu secara simbolik, tapi waktu itu ya sangat mungkin terjadi betulan, tetapi ujian iman itu kan meliputi banyak hal yang sedang kita cintai gitu. Jadi Idul Adha itu adalah satu momen ya bagi kita untuk bagaimana bisa menjaga jarak aman dari terutama dari hal yang paling kita cintai dalam hidup itu. Mungkin bagi sebagian orang itu anak ya, apalagi anak ini dinantikan sudah cukup lama sekali oleh Nabi Ibrahim kan. Anak laki-laki pula yang menurut masyarakat di situ menurut masyarakat ya, bukan menurut Tuhan, dinilai sebagai anak yang istimewa gitu. Tetapi anak perempuan pun juga orang bisa saat ini ya, kalau saat ini kan banyak orang tua yang sangat mengharapkan anak perempuan sebagai anak pertama. Itu secinta apapun kira-kira ya, secinta apapun kita kepada selain Allah, mungkin pada anak, mungkin pada suami, mungkin pada harta. Kambing itu kan juga simbol dari harta. Kita mesti menjaga jarak aman, bahwa itu hanya menjadi media cara kita mengekspresikan ketaatan kepada Tuhan gitu. Artinya apa? Artinya adalah kita mesti punya satu mental ya, menyiapkan bahwa apa yang dititipkan oleh Allah itu bisa sewaktu-waktu diambil gitu. Kita mau atau tidak. Dan itu berarti harus disiapkan satu mental untuk melihat anak, termasuk ini adalah sebagai amanah oleh Allah. Karena dia amanah maka harus diperlakukan dengan baik. Ini gak main-main dong, yang menitipkan anak pada kita itu adalah Tuhan gitu. Dan zat yang kita gak bisa membohongi, mengelabui, gak bisa sama sekali. Berarti bahwa kita harus berbuat baik kepada anak, merawatnya dengan baik karena itu adalah amanah dari Allah. Tapi di sisi lain kita juga menyiapkan diri ya, menyiapkan mental bahwa anak itu pemilik sejatinya adalah Tuhan. Sehingga kalau diambil sewaktu-waktu maka kita mesti menyiapkan diri. Dan itu bagi seorang ibu yang sudah dekat dengan anak, bahkan anak menjadi bagian dari tubuh ibu selama di dalam kandungan, itu bisa yang jauh lebih berat secara psikologis. Bisa jadi itu jauh lebih berat. Tapi tidak berarti bahwa bapak juga tidak perlu ya. Bapak dan kalau lihat secara umum itu kan teladan apa yang bisa kita ambil itu kan bagaimana kerjasama ayah, ibu, anak untuk benar-benar hanya tunduk mutlak pada Allah dengan tunduk pada kebaikan bersama, lalu membangun relasi yang maslahat bagi semua pihak itu. Jadi poinnya kan pada akhirnya tidak disembelih, itu yang harus diambil gitu. Lalu diganti dengan harta, maka kalau dalam pandangan saya yang lainnya itu ya,
sebesar apapun harta, sebernilai apapun harta, mestinya jangan sampai mengalahkan nilai seorang anak gitu, karena bagaimanapun anak itu adalah manusia, harta itu titipan, anak itu titipan, tetapi pada anak kita tahu bahwa anak juga sama dengan kita punya mandat sebagai khalifah fil ard, sedangkan harta kan tidak gitu. Jadi barangkali itu ya, karena sebetulnya ujian Nabi Ibrahim juga kan sebelumnya sudah banyak sekali. Kayak ternaknya tiba-tiba mati dalam jumlah yang sangat signifikan, tapi dia bisa menjaga imannya dengan baik. Nah itu yang Nabi Ismail itu kan setelah diuji dengan ternak, lalu diuji dengan yang lebih berat, yaitu anak itu. Ternyata Nabi Ibrahim itu apapun yang diminta oleh Allah, termasuk ternak yang jumlahnya banyak, itu tidak menggoyahkan iman dia. Berarti cinta kita kepada anak jangan sampai gitu, jangan sampai membuat kita lalu menempuh cara yang bertentangan dengan kehendak Allah demi cinta pada anak. Begitupun sebaliknya, anak pada orang tua, istri pada suami, suami pada istri, atau cinta kita pada apapun dan siapapun selain Allah, itu tidak boleh membuat kita kemudian mengekspresikan cinta itu dengan cara-cara yang bertentangan dengan Allah. Dan itu bagi perempuan menjadi sangat penting sekali, karena perempuan itu secara sosial itu kan rentan sekali, rentan sekali untuk jatuh menghamba atau dipaksa untuk menghamba kepada selain Allah itu, terutama dalam sistem patriarki ya, yang kemudian perempuan kayak nggak punya pilihan kecuali taat mutlak pada suaminya, pada orang tua. Nah itu kan kritik sebetulnya ya, larangan untuk menuhankan apapun dan siapapun selain Allah itu juga berlaku dalam perkawinan dan keluarga. Dan perempuan mesti menyadari betul, laki-laki dan perempuan tentu saja mesti kerjasama untuk tidak menjatuhkan siapapun jadi taat mutlak pada selain Allah. Kan biasanya kalau di momen khutbah gitu Bunya ya, biasanya kan yang dikisahkan itu ya tadi hanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail gitu kan, terkait halnya parenting ataupun childreningnya gitu. Nah sebenarnya Bunya, untuk konteksnya Siti Hajar sendiri gitu, apakah ada referensi atau kitab yang sebenarnya itu ada tapi jarang banget disampaikan oleh orang gitu Bunya? Sebetulnya dalam banyak kisah juga disebutkan, Siti Hajar juga disebutkan. Cuma kadang-kadang nyebutnya tuh kecil gitu. Kayak peran sampingan, figuran gitu. Padahal ini kan perannya utama banget gitu. Lo bayangkan lo coba ini ya, haji, ibadah haji itu kan banyak sekali yang itu mengabadikan satu peristiwa yang itu hanya dilakukan oleh Siti Hajar. Sa'i itu lari ke sana kemari, siapa yang sedang diabadi? Siti Hajar gitu. Jadi haji itu tidak hanya identik dengan Nabi Ibrahim ya, kan fattabi' millata Ibrahim Hanifah itu biasanya diarahkan ke haji. Ikuti Nabi agama Ibrahim dengan konsisten gitu, lalu diarahkan kepada haji, sehingga haji identik dengan Nabi Ibrahim. Tapi jangan lupa dalam prosesi haji itu ada banyak sekali peristiwa-peristiwa di mana Siti Hajar itu adalah menjadi peran utama, yang peran itu diabadikan dalam gerakan haji itu. Jadi mungkin banyak yang nyaris semua lah bicara tentang haji ya nyerempet Siti Hajar itu banyak, tapi tadi itu hanya sebagai figuran. Jadi bukan peristiwanya ya, bukan peristiwanya yang dimana perempuan tidak berperan signifikan, bukan juga cara agama mengabadikan peran perempuan itu. Tapi narasi yang disampaikan oleh kita kepada masyarakat itu yang kemudian menjadi figuran gitu. Nyatanya kan tidak. Jadi ini juga dalam hal penyampaian ataupun melihat sejarah Siti Hajar, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail juga memang tergantung siapa yang melihat. Menarasikan. Siapa yang menarasikan.
tidak hanya dalam Idul Adha, dalam Nuzulul Quran. Siapa coba yang pertama kali beriman pada kerasulan Nabi Muhammad? Kan Siti Khadijah gitu. Tetapi sejarah itu kan kadang-kadang ya entah kadang juga sejarahnya cukup kuat menyebutkan, tetapi kita nggak nangkap itu sebagai sesuatu yang kuat gitu. Dan kayaknya itu banyak ya. Contohnya misalkan yang pernah saya baca kaitannya dengan memakai anting-anting gitu punya yang tradisi memakai anting-anting. Ternyata kan juga itu berawal dari kisah Siti Hajar dan Siti Sarah gitu Bunda. Itu sempat penasaran sih kenapa kayaknya tuh banyak kisah-kisah yang tradisi yang lahir dari kisah Nabi Ibrahim, kisah Siti Sarah dan itu, ya, jadi Siti Hajar. Sebenarnya banyak banget ya. Itu tuh menjadi PR kita banget deh. Tapi memang saya sendiri punya kesadaran seperti ini ya. Melihat tokoh perempuan dalam momen-momen keagamaan itu juga baru gitu, bayangin loh. Saya itu sudah belajar gender agak lama ya, 90-an lah, cukup lumayan lah, bukan kemarin sore gitu kira-kira. Tapi untuk memakai itu secara otomatis dalam setiap informasi itu kan nggak otomatis. Harus ada kayak tadi itu kesadaran. Oh iya ya ternyata ini gitu, kayak melihat kisah Nabi Ibrahim dan Siti Hajar itu sudah lama banget. Tetapi tidak menyadari bahwa kok jarang, tidak sekuat ya narasi Siti Hajar dalam peristiwa Idul Adha atau dalam khutbah-khutbah deh. Itu kan jarang banget dan saya senang banget ya. Kan sempat tergelitik untuk ini ya menuliskan ya puisi-puisian tentang Siti Hajar karena waktu itu agak mulai gelisah tuh kenapa narasi Idul Adha itu minim yang memberi perhatian pada Siti Hajar. Dan begitu kan selalu mungkin 3 tahun terakhir ya saya selalu posting ulang gitu. Dan saya senang sekali karena banyak yang lapor, misalnya mahasiswa yang lapor nih, Bu, saya sudah menyampaikan Hajar ketika khutbah Idul Adha. Wah, seneng banget. Bahkan dia ngirim rekaman waktu khutbah itu, jadi dia sengaja banget mau melaporkan ke saya untuk bahwa puisinya sangat pendek sekali. Nah, ada puisi yang panjang banget itu sama Bunyai Badriah Fayumi. Oh ya, pernah coba nanti diikut disebarkan maksud saya supaya itu menjadi bagian dari kesadaran tentang. Mungkin habis ini bisa ada sesi khusus Bunyai puisi ini. Ya. Nanti di-share di Reels Instagramnya langsung ini aja ngerekam sendiri aja nanti. Oke, siap Bunyai. Terima kasih Bunyai, terima kasih. Sebenarnya maaf ya teman-teman, aku agak grogi jujur. Ini bersama Bunyai besar ya. Bunyai yang banyak santrinya, pengikutnya banyak, followers. Saja. Iya, di Instagram, di Twitter. Jadi buat teman-teman yang ingin mengikuti konten-konten Bunyai Nurrofiah bisa di Instagramnya apa Bunyai? Nrofiah atau ngaji_KGI atau di ngaji KGI ya. Dan buat teman-teman yang pengen tahu banget banyak kajian-kajian keadilan gender Islam, bisa juga ikut kelasnya Bunyai Nurrofiah nih, KGI-nya. Terima kasih semuanya. Makasih Fevi, makasih Salingers. Semoga konten ini bermanfaat. Jika ini penting, maka jangan lupa untuk share konten ini kepada saudara-saudara ya. Tetangga dan juga semuanya. Follower semuanya. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen ya. Barangkali mau ada yang tanyakan, nanti kita ada konten lanjutannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.